Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo guys, perkenalkan saya Khoir Rojikin dan saya di sini akan melanjutkan membahas mengenai pertemuan serangkaian apa saja yang dibahas oleh Ibu Hera Susanti SHLLM di pertemuan ketiga. Dan ini juga sebagai bahan ajar syarat melanjut video sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Oke, tidak banyak mungkin yang akan saya jelaskan. Pertama, sifatnya, bahwa sifat dalam hukum internasional sifatnya yang koordinatif, berbeda dengan hukum nasional yang sifatnya subkoordinatif. Mengapa demikian? Bahwa dalam suatu hukum internasional tidak adanya suatu kekuasaan yang tertinggi atau rakyat, atau hukum itu yang sifatnya memaksa terhadap masyarakat itu sendiri atau terhadap rakyat. Nah, menariknya dalam hukum internasional itu ada suatu perdebatan dalam pakar. Salah satunya itu saya lupa ya. Salah satunya itu yang dibahas oleh Oppenheim dengan Austin ya. Oppenheim dengan Austin. Austin menjelaskan bahwa hukum internasional itu bukanlah hukum yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena Austin menjelaskan bahwa tidak adanya dua syarat yang memenuhi. Nah, dua syarat itu apa aja? Adanya badan legislasi dengan dipaksa perumusannya itu sendiri, sehingga ini memungkinkan bahwa hukum internasional tidak disebut dengan hukum yang sesungguhnya. Sementara Oppenheim berpandangan bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam hukum internasional kita bukan hanya menilai tentang badan legislatif, tapi adanya suatu sifatnya yang adanya ketentuan atau dapat ditemukan hidup di sekitar kita sendiri atau mengikat gitu dalam masyarakat internasional. Sehingga dalam Oppenheim menilai bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang hukum yang berpandangan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya gitu. Itu maksudnya. Oke. Selanjutnya apa yang dibahas oleh Ibu Hera Susanti mengenai tentang kelemahan. Yang pertama, bahwa kelemahan dalam hukum internasional itu tidak adanya instansi kepolisian. Nah, sehingga investigasi kejahatan terhambat gitu. Terhambat karena memang tidak adanya kepolisian yang menginvestigasi adanya suatu pembuktian itu. Kedua, bahwa hukum internasional masih berlaku surut. Mengapa demikian? Saya berpandangan karena salah satunya contohnya adalah Vladimir Putin yang menjadi tersangka bunuhan tetapi tidak bisa ditangkap. Kenapa? Karena defense dari militerisasi negara Rusia yang sangat besar, sehingga PBB tidak dapat menjangkau. Yang dalam artian bahwa hukum internasional masih sangat belum bisa dianggap, belum bisa seperti dengan hukum-hukum nasional gitu. Kalau hukum internasional investigasi kejahatan, kemudian masuk ke dalam terdakwa, penyidikan, kemudian baru diputuskan. Nah, tidak semudah itu dalam hukum internasional. Kemudian Ibu Hera juga menjelaskan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan ini masih ada kelemahan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Imigran ya teman-teman, di mana pribumi kita yang bekerja di luar gitu banyak sekali orang yang secara haknya diambil oleh sehingga peran dari hukum internasional masih belum dapat disesuaikan dengan apa yang diharapkan gitu. Contohnya dalam perjualan manusia, perdagangan seks yang ilegal, dan perlunya verifikasi terhadap atau meratifikasi terhadap negara tersebut gitu. Sebutnya jaringan lah. Kalau kita ingin kerja di sana, maka kita juga perlu adanya jaringan di sana. Kita juga harus tahu keadaan-keadaan yang di luar sana gitu. Nah, sama dengan hukum internasional juga. Hukum internasional berperan aktif, tetapi dia ketika ingin menjangkau ke dalam suatu negara tertentu perlunya perjanjian gitu. Apakah negara itu masuk dalam perjanjian PBB atau tidak? Itu sih dari saya, mungkin. Terima kasih. Sekian dari saya, mungkin. Terima kasih ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.